Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Soleha dari kelas FM23B. Selamat datang di video edukasi kesehatan hari ini. Kita akan membahas tentang hipertensi atau yang sering dikenal sebagai tekanan darah tinggi. Penyakit ini sering disebut dengan sebagai si pembunuh senyap karena gejalanya tidak terlihat namun dapat mengakibatkan fatal. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah dalam arteri meningkatkan secara kronis. Hipertensi merupakan suatu keadaan di mana terjadinya peningkatan tekanan darah secara abnormal dan terus-menerus pada beberapa kali pemeriksaan tekanan darah yang disebabkan satu atau beberapa faktor resiko yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam mempertahankan tekanan darah secara normal. Hipertensi merupakan keadaan ketika tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 80 mmHg. Hipertensi sering menyebabkan perubahan pada pembuluh darah yang dapat mengakibatkan semakin tinggi tekanan darah. Pengobatan awalnya pada hipertensi sangatlah penting. Tekanan darah atau tensi adalah tekanan yang dialami pembuluh darah arteri ketika darah dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Ada dua jenis gangguan tekanan darah, yaitu hipertensi dan hipotensi. Apakah perbedaannya kira-kira yang lebih berbahaya? Tekanan darah yang normal kisaran 90/60 sampai 120/80. Angka yang di atas disebut sistolik, yang menunjukkan tekanan saat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Angka yang di bawah disebut distolik, menunjukkan tekanan saat jantung dalam keadaan istirahat atau di saat terjadinya pengisian darah ke jantung. Nah, tekanan darah di bawah nilai normal namanya hipotensi atau tekanan darah rendah. Kalau angka yang lebih tinggi dari nilai normal menunjukkan kondisi tekanan darah tinggi. Gimana gejala hipertensi? Seringkali nggak menunjukkan gejala di awal, jadi disebut sebagai silent killer. Kalau tensinya udah tinggi banget, baru biasanya memunculkan gejala kayak sakit kepala, pandangan kabur, nyeri dada, sesak napas, atau sering mimisan. Kalau nggak diobatin, tensi bisa mengakibatkan komplikasi penyakit jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Beda dengan hipertensi, kasus hipotensi atau tensi rendah lebih jarang terjadi dan biasanya ada hal yang mendasari munculnya hipotensi, misalnya dehidrasi atau kekurangan cairan, pendarahan hebat, penyakit tiroid, atau efek samping obat. Hipotensi bisa juga dialami oleh ibu hamil, atlet, atau yang sering rajin berolahraga. Kalau gak bergejala, sebenarnya hipotensi gak perlu penanganan lebih lanjut, tapi hipotensi yang bergejala pusing, mata berkunang-kunang, mual muntah, lemes, sampai pingsan. Gak bisa dianggap remeh. Kalau tekanan darah turun drastis secara tiba-tiba, bikin tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup, maka akan beresiko menimbulkan kondisi berbahaya yang bermacam-macam, mengancam nyawa. Jadi, mana yang lebih berbahaya, hipertensi atau hipotensi? Hipertensi dan hipotensi sama-sama bisa membahayakan buat kesehatan, jadi gak boleh meremehkan keduanya. Sebaiknya pengukuran tensi secara rutin untuk memantau kondisi kesehatan. Beberapa faktor resiko hipertensi meliputi jurnal kesehatan prima di atas 18-50 tahun, obesitas, kondisi garam berlebih, kurang aktivitas fisik, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, stres kronis, riwayat keluarga dengan penderita hipertensi. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada penduduk usia di atas 18 tahun di Indonesia didapatkan 658.201 penderita diagnosa hipertensi. Angka tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 131.153 penderita, dengan angka terendah berada di Provinsi Kalimantan Utara dengan 1.000
675 penderita, sedangkan relevansi hipertensi di Provinsi Lampung yaitu 20.484 penderita, menunjukkan bahwa olahraga dengan mengelola stres dapat meliputi membantu menurunkan tekanan darah. Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian hipertensi meliputi mengurangi asupan garam dan lemak jenuh, meningkatkan dan konsumsi buah dan sayur, berolahraga secara teratur, menghindari merokok dan alkohol, mengelola stres dan teknik relaksasi, rutin memeriksa tekanan darah. Edukasi kesehatan berikut efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan hipertensi. Manfaatan teknologi seperti video edukasi dan aplikasi pengingat minum obat dapat mengingat kepatuhan pasien dalam mengelola hipertensi. Studi oleh Ajhiman et al. 2022 menunjukkan bahwa intervensi ini efektif dalam menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kepatuhan pasien. Hipertensi adalah kondisi serius yang dapat dicegah dan dikendalikan dengan gaya hidup sehat dan pengobatan yang tepat. Edukasi yang memanfaatkan teknologi memainkan peran penting dalam manajemen hipertensi. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini tentang hipertensi. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada jurnal referensi yang telah kita ambil materi-materinya, yaitu yang pertama Ajhiman H et al. 2022 aktivitas video edukasi dan kartu peringatan minum obat terhadap kepatuhan pengobatan dan kontrol tekanan darah pada pasien hipertensi. Jurnal Sains Farmasi dan Klinis 93 halaman 291 sampai 301. Yang kedua yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2018 Riset Kesehatan Dasar atau disingkat Rinkesdes 2018. Yang ketiga yaitu ada Ladiani L et al. 2021 Penata Laksanaan Edukasi Kesehatan tentang penyakit hipertensi, Jurnal Abdimas Polsaka.